segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kasih-Mu besar, Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanda gesang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Shalom, sahabat-sahabat IKASAS, alumni IKASAS yang kami hormati, dimanapun saudara, Bapak Ibu berada, kami memberi salam kekeluargaan IKASAS. Malam hari ini adalah malam yang berbahagia bagi kita. Kita dapat bersama-sama di dalam dunia media sosial sekalipun, tetapi kita percaya bahwa melalui program IKASAS menjadi berkat, di mana salah satunya program yang akan kami jalankan hari ini adalah
ruang alumni, saudara ya. Ruang alumni adalah ruang di mana untuk menjalin keakraban antara seluruh alumni Sekolah Alkitab Salatiga yang ada di seluruh Indonesia, baik yang ada di mancanegara. Malam hari ini adalah waktu yang indah untuk kita bersama-sama. Kita bisa mendengar renungan dari teman-teman alumni yang mungkin pernah satu angkatan, yang mungkin pernah satu kelas atau satu bangku waktu kita duduk. Hari ini mungkin saudara sudah terlalu lama tidak mendengar saudara-saudara untuk mendengarkan firman Tuhan dari teman-teman. Hari ini kami membawa untuk melepaskan kerinduan itu. Mari bersama-sama dengan kami untuk kita menyaksikan, dan malam hari ini kita akan mendengar satu suara Injil. Ya, kami membuat namanya Gema Firman Ruang Alumni. Malam ini kita akan mendengar suara dari Sulawesi Utara, saudara. Ya, ada Bapak Pendeta Michael Wahido, guru Sekolah Alkitab Langoan. Begitu juga dia juga gembala pelayanan di Minahasa, Sulawesi Utara. Ini hari yang indah untuk kita dapat mendengar. Mari seluruh alumni Sekolah Alkitab Salatiga maupun Institut Alkitab Salatiga ataupun Institut Alkitab Pantekosta Salatiga ataupun Akademi Teologi Alkitab Salatiga, demikian juga Sekolah Tinggi Teologi Alkitab Salatiga. Malam hari ini kita sama-sama menjadi alumni Sekolah Alkitab Salatiga. Mari sama-sama kita dapat untuk memberikan waktu, ya, kita berbagi dalam kekeluargaan, dalam program IKASAS Memberkati. Salam dari kami hari ini untuk kita sama-sama mendengar khotbah dari Bapak Pendeta Michael Wahido. Adalah alumni yang ada di Minahasa, Sulawesi Utara. Malam hari ini mari sama-sama kita mendengar khotbah daripada hambanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat dalam melayani Tuhan. Salam IKASAS. Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan untuk kita semua. Selamat malam. Saya ucapkan bagi rekan-rekan alumnus Sekolah Alkitab Salatiga di mana saja berada. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk pada malam hari ini saya dapat share membagi berkat firman Tuhan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pendeta Michael Wahido. Saya gembala Jemaat GPDI Noongan, Kecamatan Langoan Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Saya sekarang juga mengabdi sebagai tenaga pengajar guru Sekolah Alkitab di Langoan. Puji Tuhan, saya alumnus Sekolah Alkitab Salatiga angkatan 22 dan 23 tahun 1994 sampai 1996. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak terlambat saya mengucapkan selamat merayakan Hari Pantekosta, Hari Pencurahan Roh Kudus untuk kita semua. Dan malam hari ini, tema firman yang saya ingin bagi untuk kita semua adalah tentang kuasa doa. Saya akan membuka sebuah ayat firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Ayat yang ke-31, firman Tuhan berkata seperti ini. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kitab Kisah Para Rasul adalah kitab tentang histori, sejarah gereja mula-mula, tentang sejarah pencurahan Roh Kudus dan sejarah pergerakan kuasa Roh Kudus yang melanda gereja mula-mula pada saat itu. Dalam Kisah Para Rasul ini juga ada sejarah tentang pelayanan dari Rasul Paulus dan rekan-rekan pelayanan yang lain. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dampak dari
peristiwa ketuangan Roh Kudus, peristiwa pencurahan Roh Kudus, peristiwa Pantekosta hari ke-50 itu, maka terbentuk yang namanya eklesia, jemaat mula-mula, himpunan orang percaya yang tadinya hidup dalam kegelapan dan sekarang hidup di dalam terang Tuhan. Kita tentu tahu bersama ada 3 panggilan gereja yang dilaksanakan oleh gereja mula-mula pada saat itu, yang mereka terapkan dengan baik. Yang pertama adalah panggilan beribadah atau persekutuan. Ini yang namanya koinonia. Mereka setiap hari ada ibadah, ada persekutuan, ada doa. Mereka memecahkan roti, saudara, setiap hari. Dan inilah bentuk persekutuan, koinonia, yang dilaksanakan oleh gereja atau jemaat mula-mula. Panggilan yang kedua yang mereka laksanakan adalah panggilan di mana mereka dapat memberi kepada orang lain. Pemberian kasih, diakonia kepada orang lain. Dan panggilan diakonia ini mereka telah lakukan untuk menopang, membantu umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan di mana saja berada. Panggilan yang ketiga yang mereka laksanakan adalah marturia. Mereka bersaksi, mereka memberitakan Injil. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam pembacaan ayat firman Allah tadi, Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-31, kita akan lihat bagaimana bentuk persekutuan jemaat mula-mula dalam doa bersama. Dan saya ingin sampaikan kepada kita semua pada malam hari ini tentang kuasa doa itu sendiri. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berdoa, di sana ada kekuatan, ada kemampuan yang Tuhan beri, ada perkara ajaib, ada mujizat yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita lihat, saudara, kuasa doa dalam firman Allah yang kita baru saja baca tadi, saya dapat temukan 3 hal. Ada kuasa doa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Yang pertama, saudara, apa yang terjadi? Apa kuasa doa yang terjadi dalam doa jemaat mula-mula itu? Firman Allah berkata begini, saya bacakan kembali. Dan ketika mereka sedang berdoa, maka kuasa doa yang pertama, saudara dengar, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Katakan amin. Saya percaya persekutuan doa dari jemaat mula-mula adalah persekutuan doa yang menghadirkan Roh Kudus. Dalam kitab Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-20 berkata begini, akan tetapi bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, doa yang dipimpin oleh Roh Kudus, doa yang menghadirkan Roh Kudus, maka doa itu saudara akan saksikan ada kuasa yang akan terjadi, saudara. Ada dampak yang besar, dampak yang ajaib yang akan terjadi. Dan saudara perhatikan yang pertama, apa kuasa doa itu? Tempat di mana jemaat sementara berkumpul berdoa, kata firman Allah, goyang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa artinya bahwa tempat mereka itu goyang? Saya ingin berkata kepada saudara bahwa tempat mereka bergoyang, saudara, memberi pengertian adalah ini bentuk demonstrasi, manifestasi dari kuasa doa dan kehadiran Roh Kudus dalam doa tersebut. Saudara, kita tahu kalau kita lihat ayat referensi dalam pasal 2 dari Kisah Para Rasul ketika hari Pentakosta itu terjadi, dalam ayat yang kedua berkata begini, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi rumah itu.
Saudara, tiupan angin keras ke rumah tempat mereka berdoa, di kamar loteng Yerusalem, dan tempat yang mereka berdoa juga saat ini, saudara, yang tidak disebutkan di mana mereka berdoa, tapi saya percaya ada di satu rumah, di satu tempat, di ruang doa, maka goyang tempat mereka berdoa. Kenapa, saudara? Karena ada kuasa Roh Kudus. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di pelayanan kita masing-masing, di mana saja saudara berada, kiranya kita selalu menghadirkan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam semua aktivitas kita. Bahkan saya mengajak kita semua bahwa kita ada di akhir zaman, kita harus tingkatkan jam-jam doa kita di hadapan Tuhan. Kita boleh sibuk dengan segala aktivitas kita, dengan segala pelayanan kita. Kita tampil di depan umum, saudara, kelihatan kita hebat. Tapi yang Tuhan tuntut juga di hari-hari ini adalah, apakah kita juga selalu mempersiapkan kehidupan kita dan pelayanan kita di dalam doa kepada Tuhan. Saudara, malam hari ini kita saksikan kehebatan kuasa doa. Tempat mereka berdoa itu goyah, saudara, goncang, saudara, karena ada kuasa Roh Kudus hadir di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kuasa doa di dalam ayat firman yang kita baca tadi? Saya menarik sekali melihat firman Allah ini, karena apa yang ditulis oleh firman Allah tadi, dikatakan begini dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-31. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan yang kedua, kuasa doa, mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Luar biasa, saudara. Ini kelengkapan bagi jemaat mula-mula, kelengkapan bagi para rasul yang melayani pada saat itu, dan kelengkapan juga bagi saya dan saudara di akhir zaman dalam pelayanan, bahwa ketika kita hidup di dalam doa, maka ketika kita selalu kontak dengan Tuhan di hadirat Allah, firman Allah berkata, penuhlah mereka semua dengan Roh Kudus. Amin. Jadi doa yang berkenan kepada Tuhan, doa yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, doa itu akan menghadirkan kuasa Roh Kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, pengalaman Pentakosta pertama itu terjadi di kamar loteng Yerusalem, maka ada bukti yang sangat konkret dari peristiwa kepenuhan Roh Kudus itu. Firman Allah berkata begini, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ini adalah bahasa lidah, glosolalia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi tanda, bukti konkret seorang yang dipenuhkan dengan Roh Allah adalah dia berkata-kata dengan bahasa lidah, bahasa roh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya dalam persekutuan doa yang sungguh yang dilakukan oleh jemaat mula-mula ini, ketika mereka menghadirkan Tuhan, mereka sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan di dalam doa. Tempat mereka berdoa bukan saja goncang, saudara, tapi mereka semua dipenuhkan dengan Roh Kudus. Amin. Ini harapan kami bagi rekan-rekan alumnus di mana saja berada. Kiranya pelayanan kita di hari-hari ini akan bergerak maju. Pelayanan kita akan disertai dengan banyak tanda heran dan mujizat Allah. Pelayanan kita akan diberkati oleh Tuhan, dibela dan ditolong oleh Tuhan, kalau kehidupan kita selalu dijamah dan dipenuhi dengan Roh Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tanpa kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, tanpa ada Roh Kudus dalam pelayanan kita, maka pelayanan kita akan menjadi hampa, menjadi kosong, menjadi terasa kering.
Tapi kalau pelayanan kita disertai dengan kuasa Roh Kudus, dengan urapan Tuhan, maka saudara akan melihat pembelaan demi pembelaan, pertolongan Tuhan nyatakan, mujizat Tuhan akan adakan, asal kita disertai dengan kuasa daripada Tuhan. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa kuasa yang berikutnya dari doa yang dinaikkan oleh jemaat mula-mula? Dalam ayat yang kita baca tadi, Kisah Rasul pasal 4, ayat yang ke-31 bagian akhir berkata begini, ini adalah kuasa doa yang ketiga. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi ketika ada doa, kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita diberi kuasa oleh Tuhan, kita diurapi oleh Roh Kudus, maka firman Allah berkata, kita akan jadi pemberita Injil dengan berani. Kita menjadi seorang yang akan bersaksi kepada banyak jiwa, tidak dengan ketakutan, tapi dengan keberanian. Dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-7, firman Allah berkata begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, amin, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Oh haleluya. Kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, maka Roh Kudus akan memberi keberanian kepada saya dan saudara untuk terus memberitakan kabar keselamatan kepada banyak orang, memberitakan firman kebenaran kepada banyak orang. Haleluya. Dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua, firman Allah berkata begini, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nah, tadi firman Allah berkata begini, kita harus beritakan firman dengan berani. Ayat ini menjelaskan begini, bagaimana cara kita memberitakan firman dengan berani adalah, nyatakanlah apa yang salah. Amin. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara, kita memberitakan firman Allah kapan saja dan di mana saja, kata firman Tuhan. Dan firman Allah mendorong saya dan saudara, jangan takut memberitakan kebenaran. Jangan takut memberitakan firman. Di mana saja kita ada kesempatan memberitakan firman, sampaikan itu dengan berani. Dengan berani dalam pengertian di sini, nyatakan kalau ada yang salah. Jangan kompromi, saudara. Kita harus secara tegas menyampaikan firman, menyampaikan kebenaran, menyampaikan kalau itu salah dosa, kita sampaikan, kita tegur, kita arahkan, supaya apa? Terjadi perubahan dalam diri orang yang kita sampaikan firman itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tugas panggilan saya dan saudara adalah ketika kita sudah berdoa, ketika kita sudah melakukan segala kehendak Tuhan, kita sudah dijamah dengan Roh Kudus, kita tidak boleh pasif sebagai hamba Tuhan. Kita tidak boleh berdiam diri. Kita tidak boleh menjadi seorang pribadi yang menutup diri, tapi kita harus menjadi surat yang terbuka. Katakan amin. Menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan, berita Injil tentang Yesus yang sudah mati, bangkit, naik ke sorga. Dia yang sudah curahkan Roh Kudus, dan dia yang akan datang kembali menjemput orang-orang yang percaya. Dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8, ayat yang sangat terkenal, berkata begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Luar biasa, saudara. Kita akan dipakai Tuhan. Rekan-rekan alumnus di mana saja berada, engkau melayani dimanapun engkau berada malam hari ini, semua kita akan dipakai Tuhan dalam semua pelayanan kita yang berbeda, dalam satu tujuan yang mulia. Jangan pernah berhenti memberitakan firman Allah. Amin. Jangkau jiwa-jiwa, bawa itu kepada Tuhan, supaya semakin banyak orang dimenangkan di akhir zaman ini. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Jadi dari firman Allah ini, bagaimana supaya kita jadi pemberita Injil yang baik? Itu didahului dengan ada kuasa doa. Kalau kita banyak berserah kepada Tuhan, kita banyak merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita banyak menyangkal diri berpuasa, banyak memuliakan Tuhan, meninggikan Dia setiap saat, saudara. Kita merendahkan diri dalam pujian dan penyembahan yang sungguh di hadapan Tuhan. Kita selalu membangun mezbah doa di hadapan Tuhan. Maka ada kuasa Roh Kudus yang akan melingkupi saya dan saudara. Amin. Roh Kudus akan mengurapi saya dan saudara. Dia akan beri hikmat kepada kita. Dia akan beri kuasa kepada kita. Dia akan sertai pelayanan kita. Sehingga kita akan jadi pemberita Injil di akhir zaman. Dan kita akan terus kabarkan berita keselamatan. Supaya banyak jiwa dimenangkan dan diselamatkan. Puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan malam hari ini telah memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, malam hari ini kami bersyukur dalam acara Gema Firman Ruang Alumnus Sekolah Alkitab Salatiga, Akademi Teologia Salatiga, semua alumnus yang menyaksikan acara ini, kami percaya diberkati oleh Tuhan. Ada firman yang telah disampaikan. Kiranya firman ini meneguhkan kami semua, memberkati kami semua, supaya kami tetap hidup dalam doa, dalam penyerahan yang sungguh kepada Tuhan. Dan kami bermohon supaya Roh Kudus lingkupi kehidupan kami dengan kuasa-Mu, dengan urapan yang baru, yang menyertai kami dalam pelayanan, supaya kami jadi orang-orang yang terus bersaksi dengan berani memberitakan kabar keselamatan kepada banyak orang. Berkatilah rekan-rekan alumnus di mana saja berada. Mungkin mereka melayani di kota, di desa, di pelosok pedalaman, dimanapun mereka Tuhan bawa tempatkan melayani. Kiranya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Ada yang sementara merintis sebuah pelayanan baru. Ada yang melayani sebagai gembala dan ibu rohani. Ada yang membantu pelayanan di gereja lokal. Ada yang melayani sebagai seorang penginjil. Ada yang melayani sebagai seorang pendidik, pengajar, guru, dosen. Kiranya diberkati oleh Tuhan. Bahkan kalau ada rekan-rekan alumnus yang melayani di yayasan pelayanan, di bidang diakonia dan sosial, di mana saja mereka melayani, Tuhan pakai mereka senantiasa. Iringi pelayanan kami semua dengan mujizat dan tanda heran. Iringi setiap pelayanan kami dengan pertolongan dan kemenangan serta pembelaan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sekiranya ada di antara kami yang sementara dalam pergumulan, dalam persoalan, dalam tantangan, kiranya Tuhan selalu bela dan beri kemenangan kepada kami semua. Teringat kami juga pada kesempatan ini berdoa buat pimpinan Sekolah Alkitab Salatiga, buat dosen-dosen yang sudah mengajar kami, di mana saja mereka berada, kiranya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Buat orang tua rohani kami, Bapak Pendeta G.A. Panjaitan, bersama dengan ibu dan keluarga, anak-anak dan cucu, kiranya diberkati secara spesial oleh Tuhan. Tambahkan kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan, dan senantiasa diberkati hari ini bahkan selama-lamanya. Semua staf yang ada di Sekolah Alkitab juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berserah ke dalam tangan Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami sudah panjatkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat. Tuhan, amin saudara. Dan saya percaya lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Michael Wahido, kita sudah disegarkan. Dan hari ini kita dikuatkan bahwa kuasa doa, ya, Alkitab mencatat bahwa itu mendatangkan kemenangan saudara. Yakinkan iman kita, yakinkan percaya kita. Terima kasih untuk Bapak Michael Wahido, sekalipun dengan rekaman, tapi kami percaya hari ini Bapak Michael diberkati oleh Tuhan. Doa kami memberkati Bapak Michael.
bersama dengan seluruh sidang jemaat yang dilayani, dan kemudian dengan seluruh keluarga, istri dan anak-anak dan keluarga besar yang ada di Sulawesi Utara. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati Bapak Pendeta Michael Wahido. Tuhan menolong dengan segala hal yang indah yang baik dalam pelayanan. Puji Tuhan. Olehnya malam hari ini seluruh Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi, alumni Sekolah Alkitab Salatiga, izinkan kami, perkenankan kami untuk mengadakan ruangan untuk alumni, dan kami terbuka untuk alumni yang mau berpartisipasi, bisa memberikan masukan, saran, dan mungkin renungan-renungan yang untuk kami tampilkan di IKASAS Media Center, saudara, yang ada di kampus STTS. Kami terbuka, ada nomor-nomor HP di kontak person yang kami tampilkan, itu bisa dihubungi dan kami akan merespon untuk kami dapat mengatur penjadwalan untuk seluruh alumni yang ingin berpartisipasi di dalam program ini. Kami sangat membuka ruang untuk seluruh alumni yang ada di seluruh Indonesia yang berada di pelayanan dimanapun. Kami sangat terbuka dan merespon dengan baik. Dan kami akan mengatur kalau saudara mengirimkan hal-hal yang untuk kemajuan dari IKASAS Media Center ini. Olehnya malam hari ini izinkan kami untuk undur diri. Program Gema Firman IKASAS memberkati ruang alumni. Kami akan undur diri dan doa kami seluruhnya, seluruh alumni diberkati. Baik saudara yang sebagai gembala, baik saudara yang sebagai guru, baik saudara sebagai penginjil, baik saudara sebagai bidang sosial atau bidang yang lainnya. Salam IKASAS dari kami, salam hormat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undur diri bersama dengan seluruh kru tim Humas IKASAS Media Center. Saya Pendeta Hesra Octavianus Sembiring memberikan salam kekeluargaan untuk kita semuanya. Salam IKASAS. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Apakah ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh.